Oke, teman-teman ya. Sekarang aku mau buat video yang agak bercanda ya. Jangan terlalu dianggap serius video ini. Kalau kalian tersinggung lihat thumbnailnya, mohon di skip aja. Ini video yang aku buat bercanda. Ini curhatan hatiku aja ya. Gini. Nah, semakin aku dewasa, aku merasa semakin kayak orang sakit jiwa gitu lah. Nah, sakit jiwa di sini bukan berarti ODGJ ya. Nah, di sini kalau kita bicara sakit jiwa itu ada banyak hal kayak anxiety, kayak apa ya, insecure masuk ya. Apa ya? Kayak overthinking, kayak depresi, kayak apa gitu. Kok kalian Google deh gitu. Sakit jiwa itu kesehatan mental itu apa? Nah, gini, dulu waktu terakhir aku merasakan menjadi anak kecil ya, itu terakhir adalah SMA. Karena SMA itu benar-benar boring banget. Boring. Aku tuh cuma ke sekolah, belajar, itu pun nggak belajar, pulang, tidur, main. Gitu terus, sampai tamat. Nah, semua pun berubah ketika aku masuk fakultas teknik di universitas di sini ya. Gue gak mau bilang di mana. Fakultas teknik, jurusan teknologi informasi. Berubah semua. Di sana kayak aku dipukul habis-habisan gitu loh. Bukan dipukulnya di tangan, di bahu, benar-benar di kepala dan di muka banget pukulnya gitu. Di sana tuh aku belajar bahwa dewasa itu ya benar tanggung jawab. Tapi dari semua hal itu adalah aku itu terbeban banget oleh yang namanya kemauan gitu. Nah, pertama kali aku melihat kedewasaan itu adalah ketika aku merasa ya tanggung jawab ini berkaitan dengan tanggung jawab ya. Adalah aku merasa aku memiliki kemauan yang tinggi, tapi aku tidak memiliki eksekusi yang cukup untuk kemauan itu. Nah, contoh waktu itu adalah aku memiliki kemauan untuk anggaplah menjadi programmer Android ya. Namun eksekusiku benar-benar nggak ada gitu loh. Dan yang malah aku nggak bisa Android sampai sekarang lagi belajar ya. Nah, jadinya aku merasa kayak eksekusi itu is everything banget ketika menjadi dewasa gitu loh. Kita mungkin pas SMA kita atau pas sebelum SMA, SD kecil dan segala macam kita bisa ngomong cita-cita ini A, B, C, D, E, apapun itu cita-cita kita. Tapi ketika dewasa itu ditanya balik, brother dan sister dan teman-teman semua. Apapun yang kita mau itu dipertanyakan kembali oleh diri kita sendiri ataupun yang lain. Dan itu hal yang paling sampai sekarang ya aku masih merasa kalau ketika aku menginginkan sesuatu ya, aku selalu merasa mempertanyakan keinginan tersebut. Contoh yang paling parah adalah ketika aku menginginkan seorang pacar, aku selalu bertanya kayak, aku ini worth it gak sih buat cewek gitu. Nah, yang terakhir-terakhir ini konten kreator ya, kayak aku berasa kayak aku ingin jadi konten kreator. Kayak Casey Neistat aja deh gitu stylenya dan segala macam. Tapi aku mempertanyakan loh, gimana, yang aku pertanyakan bukan untuk meragukan, tapi gimana kamu eksekusinya gitu loh. Seberapa besar kamu eksekusinya untuk menjadi Casey Neistat gitu loh. Itu pertanyaan yang kayak aku tuh belum ngapa-ngapain gitu loh. Kayak gimana ya, kayak aku ngerasa kamu tuh mendingan cepetan deh ke eksekusi, kayak aku merasa ada yang getok kepalaku dari belakang gitu. Nah, itu pun itu yang bikin aku gini, aku merasa kayak dewasa itu menjadi gilanya tuh bukan menjadi gila, bukan ada yang getok, tapi aku itu merasa aku ras atau tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, di sini nih aku merasa kayak sebagai orang gila yang tidak mempedulikan kiri kanan sama sekali. Intinya aku terlalu fokus untuk satu hal karena aku tidak nggak suka ditanyakan kembali terhadap keinginanku. Contoh ketika aku menginginkan sebuah mobil, sampai saat ini menginginkan sebuah mobil, ada pertanyaan ke diriku sendiri bahwa
Emangnya kamu udah siap memelihara mobil? Beli gampang, brother. Nyicil aja kalau mau. Tapi ketika kamu punya, bisa nggak kamu memelihara mobil itu? Perlu servisnya, perlu STNK. Kalau kalau perlu nyamsa STNK, perlu. Kalau kamu nyicil, kamu perlu bayar. Bisa nggak kamu menjalankan hal itu? Kalau nggak, tunggu dulu. Buat eksekusi yang lain dulu. Kamu gedein dulu. Itu kamu pentingin dulu. Kayak apa ya, hal yang di belakang aku nggak tahu itu dari mana suara-suara itu atau pikiran-pikiran kayak gitu, itu bagus, jujur pikiran kayak gitu bagus ya, aku diberkahi oleh pikiran-pikiran kayak gitu mungkin ya, amin ya. Tapi ya itu tuh kayak sedikit menakutkan karena aku ngerasa kayak aku ini masih belum apa-apa gitu loh, belum apa adanya gitu loh. Bukan apa adanya, istilah belum belum sampai seberapa gitu loh, tapi keinginanku besar. Nah, di sana ketika ketika aku menceritakan hal tersebut ke pacarku yang sekarang, ke sahabatku, dan mungkin beberapa orang ya. Nah, respon tiap orang beda-beda sebenarnya. Nah, aku pernah ke tongkrongan. Mungkin kalian penasaran, oke, bentar ya, aku cerita lagi dikit. Aku pernah ke tongkrongan temanku. Temanku bilang, aku mau buka bisnis A, B, C, D, E. Aku yang pertama kali ngerespon dan bikin dia diam saat itu juga. Aku bilang gini, bisnis boleh, tell me. Aku bilang gini ke teman, aku nggak ragu kamu bisnis apa, tapi aku tanya satu hal, kamu eksekusinya gimana? Nah, dia jelasin kan, jelasin. Aku tanya lagi sekali, karena itu nggak make sense eksekusi. Kamu eksekusinya gimana? Mulai tegang nih. Diam dia. Lagi dia jelasin kan, ini, lebih mendetail. Sekali lagi aku nanya, gini, eksekusi itu bukan masalah kamu mau ngapain aja. Hitungannya nggak dari sana, brother. Gitu. Aku bilang gitu ke temanku. Tapi hitungannya, kamu ada nggak waktu untuk membelah pikiranmu untuk melakukan itu? Itu berat loh. Ngomong gampang, kamu bilang mau ini, mau ngelakuin ini, mau ngelakuin ini, A, B, C, D, E. Tahu nggak, ada satu hal yang paling menyakitkan di bisnis. Semua yang kita pikirin itu nggak bakal terjadi dan semua itu bakal gagal. Kita harus punya plan B di setiap kegagalan itu. Bisa nggak kamu? Bisa nggak kamu eksekusi kayak gitu? Diam temanku. Dia nanya, emangnya segagal apa? Segagal banget, aku jawabnya. Contoh, ketika aku buat telur, aku mikir, oke, aku buat telur, aku pakai motor aja dulu. Kita buat keranjang. Oke, aku mendesain keranjang besi dan segala macam. Keranjangnya kegedean. Aku bawa sekali, dua kali, aku hampir jatuh naik motor, pakai keranjang besi itu. Oke, kita potong keranjang besinya, modifikasi lagi. Udah modifikasi, keranjangnya udah lebih kecil, udah lebih ringan. Aku masukin telur, aku angkat telurnya, jatuh telurnya. Se-fail itu loh rencana kita. Kayak aku menceritakan hal dalam operasionalku kan segimana failnya. Nah, di bisnis itu sedikit melenceng ya. Di bisnis itu perlu kita mark apapun bisa terjadi di bisnisnya. Kalau kalian mau buka bisnis, coba pikirkan sekali lagi, tanyakan kalau terjadi sesuatu, apa eksekusi keduanya gitu. Nah, dari sana aku merasa kayak orang dewasa itu gilanya itu adalah kita itu terlalu banyak bermimpi tanpa eksekusi. Nah, menjadi dewasa itu gimana kita segila apa kita mau eksekusi apa yang kita mau sebenarnya. Nah, aku bilang di sini eksekusi itu bukan hal gila, bukan melakukan bukan gini ya, kegilaan ya, tapi kayak itu orang normal ngeliat aku itu kayak orang sakit jiwa gitu loh. Kenapa orang normal ngeliat aku kayak sakit jiwa? Bayangin aku itu malam-malam harus keluarnya dari telur, jualan sampai jam 3 pagi dan segala macam. Aku dengan lingkunganku sebagai penjual telur itu kita nganggapnya normal, bahkan kita nganggapnya belum seberapa. Tapi orang normal ngeliat kita itu nilai, buset, jam segini masih bisa jualan telur, buset, nggak ada capek-capek, buset, gila nih orang. Aduh, kayak
kayak benar-benar aku pun ketika di sudut pandang mereka aku bakal ngerasa buset, seobsesi itukah dengan uang, atau seobsesi itukah untuk mencari telur gitu loh, sampai merusak badan gitu, istilahnya merusak badan itu sampai meninggalkan kesehatan gitu. Nah, di sana aku merasa kayak apakah salah kita dianggap sebagai sakit jiwa kayak gitu ketika dewasa? Kalau aku sendiri nggak masalah sebenarnya. Yang penting kalian tahu batas diri kalian aja. Gini, eksekusi itu memang harus push the limit banget gitu. Bahkan itu kalau kalian sudah eksekusi apa yang kalian mau ya, yang nantinya kalian dianggap gila oleh orang-orang, itu tuh bukan limit kalian sebenarnya. Limit kalian itu lebih jauh dari yang kalian kira. Kayak aku sendiri, aku ngiranya aku nggak bisa begadang jualan telur. Aku ngiranya aku nggak bakal cepet. Ternyata I'm fine. Limitku adalah ketika aku pagi kerja, malamnya harus jualan telur jam 3, gitu terus. Nah, masanya kerja pagi, aku itu harus tidur 6 jam, 7 jam, dan harus olahraga. Siklus yang gak bagus banget. Belum lagi waktu aku jual telur malam-malam itu aku sering beli makanan berat ya. Itu jelek banget sebenarnya. Jangan dicontoh. Syukur aku gak kena diabetes ya. Amin gak pernah kena ya. Atau penyakit yang lain, amin gak pernah kena. Jadi ya gitu ya teman-teman. Aku mau share bahwa semakin dewasa kita, semakin kita kayak orang gila sebenarnya. Tapi menurutku yang dinilai gila oleh orang-orang di mataku itu hal yang wajar dan benar gitu loh. Karena apa? Push the limit. Ketika ini bukan masalah kalian keluar dari comfort zone ya atau apa, tapi ketika kalian push the limit, melawan ketakutan itu sendiri, istilahnya kalian bertanya ke diri kalian dan mengeksekusi apa yang kalian mau, itu benar-benar bukan hal yang gampang di awal-awal. Itu benar-benar kayak gimana ya kalian melawan ketidakyakinan terlalu banyak, gimana kalian melawan orang-orang di sekitar ketika mereka nggak yakin sama kalian gitu kan. Pokoknya benar-benar kalian itu orang gila yang menutup kuping, yang nggak mau dengar apa, dan tapi kalian masih bergerak. Itu tanggapannya. Itu yang aku maksud. Semakin dewasa itu semakin sakit jiwa sebenarnya, semakin gila kita. Karena kita kayak orang gila. Mohon maaf ini ya, kalau ada orang ODGJ di jalan, kalau mereka udah kemana-mana pikiran kita, nggak bakal nyaut mereka. Sama, kita bakal seperti itu. Kita bakal, stop, kamu tuh perlu istirahat ya, kita jalan tetap. Nggak peduli kita kayak orang gila pokoknya ngejar telur kemana-mana. Oke, itu cuma analogi ya, tapi jangan menganggap orang yang kerja keras itu orang gila. Mohon maaf ini cuma analogi aja, makanya aku bilang video ini agak bercanda gitu loh. Jadi gitu. Jadi ya ini kesanku buat kalian nggak gila kalau kalian mengikuti arah kami yang bekerja keras. Tapi aku nggak boleh bilang sebenarnya aku ini bekerja keras, aku melakukan lebih dari orang yang normal. Itu aja ya. Bukan itu aja sih, itu kayak itu kalian harus siap-siap dianggap kayak orang gila pokoknya mengejar sesuatu. But hasil yang kalian dapat itu nggak sama dengan orang yang ODGJ dan orang normal. Jadi ya gitu teman, semangat dan selamat berjuang. Kasih.